Al-Quran yang sekarang jadi kitab itu perkataan Muhammad. Betul apa salah? Ayo, perkataan Muhammad kan? Iya. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Silahkan saja kamu mau berpendapat tentang agama Islam. Kamu mau mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Tetapi tunjukkan dasarnya. Minimal perkataan ataupun minimal pendapat para ulama terdahulu. Seperti para sahabatnya Rasulullah ataupun para imam mazhab. Kalau kamu ngomong semaumu sendiri ya ujung-ujungnya bisa jadi penistaan agama. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan depan, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung, itu namanya penafsiran. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh bang. Oke, without wasting time ya, tanpa buang-buang waktu, pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera buat siapapun yang menyimak video ini. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom Aleichem bagi Anda yang berbahasa Ibrani, dan bagi yang mengikuti dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Halo semuanya, warga dunia dan akhirat. Teman-teman, sebagai sebuah bentuk reaksi merespon video saya yang ini, ya, video saya yang terdahulu sekitar sebulan yang lalu, yang sudah ditonton oleh lebih dari 60.000 orang, yang intinya mengungkap fakta bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia, atau Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Ya, thumbnailnya seperti ini. Teman-teman yang belum menyimak silakan disimak videonya ya. Di mana di video itu saya sajikan pernyataan-pernyataan bukan hanya dari Pak Panji Gumilang saja, tapi juga ada edukasi yang sangat bagus disampaikan juga oleh Ustadz Hasan Sanuki ya, dan juga saya sajikan cuplikan video dari ceramah Dr. Mun'im Siri ya, seorang pakar ahli sejarah Islam dan sejarah Al-Quran. Nah, kemudian menyikapi video saya itu, atau setelah menyimak video saya itu, nampaknya Dodi Sefriadi ya, pemilik channel YouTube Dodi Sefriadi, terkesan kebakaran jenggot. Nah, dan kemudian membuat video ini, merespon video saya. Videonya berdurasi sekitar 11 menit 24 detik ya teman-teman. Teman-teman yang mau lihat, silakan langsung simak di channel YouTube-nya Dodi Sefriadi. Nah, jadi sekaligus pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak juga ya kepada Mas Bro Dodi Sefriadi, di mana Anda sudah membuat respon video, ya meskipun video Anda itu terkesan kebakaran jenggot, nyinyir, ya bahkan memfitnah saya dan menuduh saya sebagai kafir, sebagai penista agama, ya. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada Anda, ya, karena setidaknya dengan video itu, kemudian saya bisa memberikan video balasan dan memberikan edukasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat di dunia dan di akhirat. Oh tenan. Nah, jadi teman-teman, video kali ini ya adalah video jawaban saya atau reaksi balik dari saya, Frans Donald, atas videonya Dodi Sefriadi tersebut. Dan pada video kali ini saya beri judul Dodi Sefriadi dibungkam Ustadz Muhammad Nasih soal Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Oke, langsung kita mulai. Al-Quran yang sekarang jadi kitab itu perkataan Muhammad. Betul apa salah? Ayo, perkataan Muhammad kan? Iya.
Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Silahkan saja kamu mau berpendapat tentang agama Islam. Kamu mau mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Tetapi tunjukkan dasarnya. Apa? Anda minta dasar? Anda minta dalil? Asyap! Minimal perkataan ataupun minimal pendapat para ulama terdahulu. Seperti para sahabatnya Rasulullah ataupun para imam mazhab. Kalau kamu ngomong semaumu sendiri, Apa? Ngomong semauku sendiri. Ho ho ho. Nanti sebentar lagi Anda akan menyaksikan, Anda akan melihat ya, bahwa yang saya sampaikan sama sekali bukan ngomong semauku sendiri. Tetapi sesungguhnya yang saya sampaikan adalah fakta yang tertulis disampaikan oleh ayat suci Al-Quran. Jadi, saya tidak ngomong semau saya sendiri. Tetapi saya justru sedang menyampaikan apa yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran. kalau kamu ngomong semaumu sendiri ya ujung-ujungnya bisa jadi penistaan agama. Apa? Penistaan agama? Waduh. Tunjukkan kepada saya. Saya kepingin tahu, ada agama model apa yang bisa betul-betul jadi nista hanya gara-gara akibat dari perkataan-perkataan seorang Frans Donald. Coba tunjukkan kepada saya. Agama model apa yang bisa jadi ternista atau terhina hanya gara-gara kata-kata yang keluar dari mulut seorang Frans Donald? Kita lanjut lagi ya, simak videonya orang kafir ini. Wih, Anda nuduh saya kafir. Emang Anda tahu arti kafir? Hah? Anda sudah paham arti kafir? Ya. Kafir itu bahasa Arab dari kata kufur, ya. Bahasa Inggrisnya cover, tertutup. Orang kafir adalah sebutan bagi orang-orang yang menutup diri, menutup hatinya dari kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Ya. Saya tidak pernah menutup diri saya dari kebenaran. Jadi ketika Anda menuduh saya kafir, sesungguhnya Andalah yang kemungkinan besar sedang kafir. Nah, ya. Dan sebagai tambahan informasi tentang kafir, ya, simak cuplikan video berikut ini. Mbahe kafir. Pengen tahu Mbahe kafir? Ini videonya. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97. Disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya mbae kafir. Gitu. Kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Oke. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Maaf, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut yang mana atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab lah ya. Disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya, oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Enggak. Waktu itu belum ada. Baik. Itu tentang mbahe kafir. Paham? Lanjut. Videonya orang kafir ini yang mendukung pernyataan Panji Gumilang. Dodi Sefriadi, Anda sangat tidak teliti ketika menyimak video itu. Ya memang, video itu terkesan bisa mendukung Panji Gumilang.
Ya, dalam konteks Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul. Ya, tetapi kalau Anda teliti, Anda tahu bahwa yang saya sajikan di video itu sama sekali bukan pernyataan dari diri saya. Tetapi saya justru menyampaikan pemahaman yang sama terhadap apa yang disampaikan Panji Gumilang, disampaikan oleh Ustadz Hasan Sanuki. Itu penekanan saya di video itu. Sementara Anda dengan sangat tidak fair, Anda malah membahas tentang pernyataan-pernyataan saya saja, tanpa Anda menampilkan pernyataan dari Ustadz Hasan Sanuki. Ini salah satu bukti ketidakjujuran hati Anda, ketidakbersihan pikiran Anda. Dodi Sefriadi. Lanjut. Langsung aja saya ke bagian intinya ya, karena ini videonya panjang. Jadi artinya Al-Quran itu firman dari Allah, betul. Nah, di sini dia mengakui bahwa Al-Quran itu firman dari Allah. Tapi mengalami sebuah proses. Firman dari Allah yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dikisahkan atau diceritakan, ditutur, tinularkan kepada sahabat-sahabatnya. Baru sahabat-sahabatnya yang nulis di musaf-musaf, di batu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Ya, saya paham intinya tuh begini teman-teman. Dia memahami bahwa Al-Quran itu firman Allah. Akan tetapi manusia pertama yang mengucapkan firman itu adalah Nabi Muhammad. Dan ditulis oleh para sahabat menjadi mushaf-mushaf. Lalu dengan begitu dia mengatakan bahwa ya berarti Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman. Ya kita semua tahulah bahwa manusia pertama yang mengucapkan Al-Quran sebagai firman dari Allah ya Rasulullah. Dan yang menulis Al-Quran itu ya manusia. Ya kita semua umat Islam tahu itu. Akan tetapi kita sebagai muslim jikalau mau mengambil sebuah dalil di Al-Quran lalu menyampaikannya, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu firman Allah, bukan semata-mata ucapannya Rasulullah. Nah, ini ya. Ini dia fitnah yang dilakukan oleh Dodi Sefriadi terhadap saya. Dia memelintir pernyataan saya, Frans Donald, seolah-olah saya mengatakan bahwa Al-Quran semata-mata ucapan Rasulullah. Padahal saya tidak pernah mengucapkan hal itu. Ya, sebenarnya teman-teman kalau teliti menyimak video itu sudah sangat jelas saya katakan. Al-Quran itu firman Allah. Sekali lagi ya, saya tegaskan, seluruh dunia harus tahu. Menurut Frans Donald, Al-Quran adalah firman Allah. Paham? Ya, hati-hati. Jangan salah paham, jangan dipelintir-pelintir lagi ya. Frans Donald tegas mengatakan, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan melalui malak, bahasa Ibrani malak, bahasa Indonesia malaikat, yang artinya adalah utusan, yang kemudian boleh ditafsirkan sebagai malak Jibril atau malaikat Jibril. Ya, firman Allah disampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memperkatakannya, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memperkatakannya, menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian sahabat mencatat, menulis, ada di kulit binatang, ya mungkin kulit kambing. Itu tertulis di dalam kitab-kitab sejarah hidup Nabi Muhammad. Ya. Dalam kitab-kitab sejarah Islam itu jelas dijelaskan. Para sahabat menulis di kayu-kayu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun, di batu-batu dan sebagainya. Yang kemudian di zaman Khalifah Utsman ya, musaf-musaf yang banyak itu dikumpulkan, kemudian dikodifikasi ya. Dikodifikasi dan kemudian menjadi kitab-kitab yang sampai sekarang tersebar salinan-salinannya ke seluruh dunia. Itu yang saya tegaskan. Jadi saya, Frans Donald, tidak pernah mengatakan Al-Quran semata-mata hanya perkataan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Tetapi narasi yang disampaikan oleh Dodi Sefriadi memelintir pernyataan saya seolah-olah saya mengatakan begitu. Padahal saya tidak pernah mengatakan begitu. Nah, dalam hal ini Anda, Dodi Sefriadi, Anda sudah berlaku tidak jujur di hadapan diri Anda sendiri. Anda tidak jujur terhadap diri Anda dan juga Anda tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu firman Allah,
bukan semata-mata ucapannya Rasulullah. Jadi sekali lagi saya tegaskan adalah fitnah dari seorang Dodi Sefriadi terhadap saya, Frans Donald, ketika mengatakan seolah-olah Frans Donald berkata Al-Quran semata-mata ya, hanya perkataan Rasulullah. Padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, saya tegas mengatakan Al-Quran memang perkataan dari Rasulullah. Tapi itu dapat dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sampaikan. Sehingga tidak salah ketika ada orang mengatakan Al-Quran perkataan dari Frans Donald. Ya betul, ketika saya menyampaikan ayat Al-Quran, kan saya mengatakan Al-Quran. Tapi juga tidak salah ketika dikatakan Al-Quran perkataan sahabat Nabi. Tidak salah juga. Sahabat Nabi menceritakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak salah juga ketika dikatakan Nabi Muhammad memperkatakan Al-Quran. Tidak salah juga. Begitupun orang tidak salah kalau ada orang mengatakan Al-Quran perkataan malaikat Jibril. Dan tidak salah juga jika dikatakan Al-Quran adalah firman Allah. Semuanya benar. Ini sebenarnya simpel sekali teman-teman. Jika kita paham tentang unsur perantaraan. Ya. Misalkan, siapa yang menciptakan saya? Siapa yang membuat saya? Tidak salah jika orang mengatakan yang membuat saya adalah bapak dan ibu saya. Tapi tidak salah juga jika dikatakan yang membuat saya adalah jasa dari kakek nenek saya. Tidak salah juga jika orang bilang yang membuat saya adalah hasil jasa dari buyut-buyut saya, leluhur-leluhur saya, kakek dan nenek moyang saya. Tapi juga benar jika orang mengatakan pencipta atau pembuat saya adalah Sang Maha Kuasa. Jadi jangan kemudian dikatakan yang membuat saya hanya bapak ibu saya tanpa melibatkan kakek, nenek, buyut, kakek moyang, nenek moyang, tanpa melibatkan sang pencipta. Tidak, ya. Jadi begitu cara memandangnya itu harus komprehensif. Jangan kemudian dipelintir, diberikan narasi seolah-olah hanya seakan-akan Frans Donald mengatakan Al-Quran semata-mata hanya perkataan Nabi Muhammad saja. Ini pembodohan dan penipuan publik namanya. Oke, lanjut. Adapun perkataan Rasulullah yang bukan firman-Nya Allah, kita menyebutnya hadis. Dan sejak ulama-ulama terdahulu pun tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Ketika para ulama terdahulu ingin mengutip dalil Al-Quran, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Teman-teman, saya pribadi tidak tahu ya, belum tahu ya. Apakah ada ulama yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan dari Rasul atau Al-Quran perkataan Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan begitu atau tidak? Itu saya tidak ngurus teman-teman. Ya, mengapa? Karena saya bukan pengikut ulama. Sekali lagi saya tegaskan ya. Saya bukan pengikut ulama. Saya bukan pengikut ustadz. Saya bukan pengikut pendeta. Saya bukan pengikut manusia. Bukan. Ya, mengapa saya bukan pengikut manusia? Ini dasar dalilnya ya. Kitab Nabi Yesaya, pasal 2 ayat 22, tegas mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Jadi saya ketika mau mengetahui kebenaran sejati teman-teman, saya tidak pernah berharap kepada manusia. Maukah dia profesor, doktor, semele, kete, weleh-weleh, ya, guru agama, pendeta, pastor, ustadz, ulama. Tidak. Mengapa? Karena saya percaya Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Dan saya juga percaya dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 yang tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah ya. Jadi teman-teman harus tahu semua. Guru saya bukan manusia. Saya tidak pernah menjadikan manusia sebagai guru saya. Tetapi guru saya adalah yang disebut dalam bahasa Jawa sebagai Gusti. Tahu Gusti? Gusti itu baguse ati atau Gusti. Guru sejati. Nah, guru sejati inilah yang dalam istilah saudara-saudari Hindu menyebutnya Atman, ya, atau Nur Muhammad, atau Roh Kudus.
itulah guru saya. Nah, guru saya Roh Kudus atau Nur Muhammad atau Atman ini adalah tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Ini yang teman-teman semua harus tahu. Guru saya kalau ngajari saya itu tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Contoh, ya, setiap hari guru saya itu berfirman kepada saya. Saya dikasih rasa, bahasa roh, bahasa rasa. Guru saya berfirman kepada saya, makanlah. Tapi dengan bahasa rasa, saya diberi rasa lapar. Nah, ketika firman itu yang berbentuk rasa lapar itu datang kepada saya, itu artinya pasti saya disuruh makan. Dan ini sama seluruh dunia. Apakah manusia, anjing, kucing, burung, semua ketika tertimpa rasa lapar, artinya cuma satu. Disuruh makan. Begitupun ketika Gusti, guru sejati saya berfirman kepada saya dengan bahasa rasa, diberi rasa haus. Itu artinya, minumlah mas bro. Atau Anda yang perempuan, mbak sis, ayo minum, minum, minum. Tapi bukan dengan suara, tapi dengan bahasa rasa. Dan firman dari guru sejati itu tidak bisa salah. Anda orang waras, orang nggak waras, orang beragama, orang nggak beragama, besar, kecil, tua, muda, bayi, anak-anak, remaja, kakek, nenek. Ketika ketimpa rasa haus, itu artinya seluruh dunia sama. Bukan berarti kalau orang Jepang ketimpa rasa haus, oh artinya suruh cari uang. Kalau orang Madura ketimpa rasa haus, suruh minum. Kalau orang Amerika ketimpa rasa haus, artinya lain lagi. Tidak. Seluruh dunia sama. Itulah sebabnya guru sejati saya tidak bisa salah. Dan dia maha kuasa. Siapapun yang mendapat rasa haus, mau dia anjing, mau dia orang gagah, jenderal, bintang 4, bintang 7, ketika ketimpa rasa haus, nggak bisa melawan. Harus siap Gusti. Nah, perintahnya nggak bisa dilawan. Anda orang kaya, miliarder, triliuner, begitu ketimpa rasa haus, artinya Anda disuruh minum. Nggak bisa, rasa haus. Datang lagi nanti 2-3 hari ya. Nih, kamu tak kasih uang 1 miliar. Pergi dulu. Nanti 3 hari lagi datang lagi. Saya kan jenderal. Saya kan orang berkuasa. Ya, milioner. Kamu saya kasih uang, pergi dulu. Besok aja datang lagi. Nggak bisa, teman-teman. Jadi guru sejati saya itu maha kuasa. Siapapun yang tertimpa rasa lapar, rasa haus, rasa kebelet pipis, rasa kebelet beol, dan sebagainya. Ketika mendapat perintah itu maha kuasa. Nah, itu salah satu sedikit contoh dari Gusti atau guru sejati saya yang tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Oke, lanjut. Yang nulis ya tangan manusia. Al-Quran itu tulisan tangan-tangan manusia. Yang informasinya dapat dari perkataan, cerita, kisah-kisah dari Nabi Muhammad. Hanya karena Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang pertama yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman dari Allah, lalu dia klaim bahwa itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Anda boleh saja berpendapat di dalam agama Islam, tetapi harus berdasarkan dalil yang jelas juga. Coba cari ulama terdahulu, ulama para imam mazhab, imam-imam tafsir, para periwayat hadis. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Lalu kemudian didukung sama orang kafir ini. Dodi Sefriadi ya, Anda nuduh-nuduh orang kafir, padahal yang kafir sebenarnya ya Anda sendiri. Nah ya, oke, tentang fakta bahwa Al-Quran adalah perkataan dari Rasul. Ini sebenarnya kita tidak butuh penjelasan dari ulama. Tetapi Al-Quran saja sudah cukup ketika kita membacanya dengan pikiran yang bersih dan jernih, dengan hati yang jujur, ikhlas dan terbuka, tidak kufur, tidak kafir. Oke, sekarang waktunya teman-teman dan juga Dodi Sefriadi dan siapapun Anda yang masih berpikiran berprasangka seperti Dodi Sefriadi, simak baik-baik edukasi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih berikut ini, yang menegaskan bahwa
Al-Quran adalah memang perkataan dari Rasul. Demikian. Oh ya, sebelumnya saya berikan pengantar sedikit ya teman-teman. Jadi begini, ceramah yang disampaikan oleh doktor, ya ini Ustadz ya, Ustadz Dr. Muhammad Nasih. Ini memang tidak secara khusus ditujukan kepada Dodi Sefriadi. Tetapi ya, edukasi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih ini, pengasuh pondok pesantren ini, adalah cocok untuk mengcounter, mematahkan, bahkan menghancur leburkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh orang-orang seperti Dodi Sefriadi yang masih menyangka, berasumsi, berhalusinasi bahwa Al-Quran bukan perkataan Rasul atau Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad. Ya, edukasi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasih ini menghancur leburkan argumen-argumen yang seperti itu. Oke, perhatikan dengan teliti teman-teman. Ini cuplikan video ya. Video aslinya ada di channel Dr. Muhammad Nasih. Teman-teman nanti bisa cari sendiri di channelnya Dr. Muhammad Nasih. Video lengkapnya itu mantap ya. Ini harus disimak secara utuh. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan cuplikan beberapa hal. Ya, yang sekaligus nanti langsung akan saya berikan tambahan narasi. Menyikapi atau mengcounter kesalahpahaman Dodi Sefriadi. Oke? Demikian. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, jadi Dodi Sefriadi ya, dari narasi Anda membuat video tanggapan terhadap video saya, kemudian Anda menuduh saya sebagai kafir, saya menista agama, hanya karena saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Nah, ya, jadi dari sikap Anda ini, Dodi Sefriadi ya, nampak sekali Anda ini menggenapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih, yaitu orang Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, itu termasuk Anda, Dodi Sefriadi. Anda tidak mengerti ajaran Islam yang asli. Sebab di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Al-Quran memang adalah perkataan Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut. Perhatikan baik-baik videonya. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting dan menarik di dalam Al-Quran dengan paradigma kritis. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran dengan membiarkan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi yang berbicara bukan kita, tetapi adalah Al-Quran sendiri. Nah, ini keren banget teman-teman ya. Ini bagus banget apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih ini. Saya sangat berapresiasi dan bersyukur ya. Ada ustadz, ada ulama, ada pengasuh pondok pesantren seperti Muhammad Nasih ini. Menginspirasi orang untuk ketika membaca Al-Quran, harus dengan cara biarkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan dirinya. Nah, ya, saya sudah lama teman-teman, sejak saya menulis buku tahun 2004 ya, 2005, yaitu di buku yang ini teman-teman ya, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran ya. Ini buku ini saya tulis 2004, terbit mulai 2005 sampai cetak ulang berkali-kali ya, sampai 14 kali cetak ulang, sempat bestseller dulu. Nah, di buku ini di catatan penulis ya, di halaman awal-awal catatan penulis sudah saya tegaskan demikian. Saya bacakan ya teman-teman. Ini ya, yang saya beri stabilo kuning ini. Dalam buku ini, penulis sedapat mungkin menggunakan metode kitab suci apa adanya. Membaca Al-Quran dengan metode tafsir Al-Quran bi Al-Quran. Yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga. Nah, ya. Membaca Alkitab dengan metode sola scriptura dan scriptura interpres scriptura. Nah, ini sama artinya teman-teman. Jadi kalau di dalam dunia gereja atau kekristenan ada istilah scriptura, interpres scriptura. Itu artinya kita mempelajari atau memahami ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Bible dengan cara mencari penjelasan dari ayat Bible sendiri. Jadi ayat menjelaskan ayat. Ayat diterangkan oleh ayat. Ayat yang ini dijelaskan ayat yang itu.
Ayat yang itu menerangkan ayat yang itu. Itu namanya scriptura, interpres scriptura. Dan ini juga yang ternyata digunakan oleh Ustadz Muhammad Nasih ketika membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana di buku ini saya sudah terangkan. Ya, membaca Al-Quran dengan metode tafsir Al-Quran bi Al-Quran. Itu sama seperti scriptura, interpres scriptura. Ya, Al-Quran bi Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang satu diterangkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ayat yang ini dijelaskan oleh ayat yang ini. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Nah, ini keren teman-teman. Oke, lanjut. Maka sebelum kita memulai kajian kita, siapkan Al-Quran. Minimal Al-Quran terjemah. Silahkan kalau mau mengkritik, kritiklah dengan argumentatif. Kita biasakan agar kita ini menjadi muslim yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak setuju tentang pendapat misalnya, kita kemukakan secara argumentatif dengan dalil dan data. Saya selalu menekankan agar kita berislam dengan dalil dan data. Dengan demikian, kita bisa melakukan perdebatan yang keras sekalipun, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau memang itu benar, kalau memang itu adalah hikmah yang hilang, ya kita ambil. Sebab faktanya adalah umat Islam hari ini sangat tertinggal di segala macam aspek kehidupan. Jadi kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada di masa lalu, apalagi sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Nah ya, jadi orang-orang yang seperti Dodi Sefriadi dan siapapun Anda yang masih suka ngikuti katanya, ya turun-temurun begitu terus, tanpa mau memakai pikiran. Ini juga yang kalau menurut Buya Syakur Yasin, dikatakan orang Islam tuh banyak yang terbelakang, bodoh, ya, tapi merasa paling hebat sendiri. Ya ini seperti ini. Ya. Akhirnya terjebak dalam kejumudan, karena ngikut aja katanya ulama begini, tapi tidak mau meng-cross check. Kalau ulama bilang sesuatu, Anda harus cek di Al-Quran benar atau enggak. Jangan asal percaya ikut katanya si A, katanya si B tahu dari si C diberitahu si D dengar-dengar dari si F mendapat informasi dari G, G dengar cerita katanya si H membaca tulisan si I, J, K, L, M, N, dan terus seterusnya. Itu terjebak dalam kejumudan Anda. Tidak memverifikasi. Tidak berani membuka pikiran, tidak berani membuka hati, ya. Perhatikan baik-baik, Mas Bro, Dodi Sefriadi, ya, supaya Anda jangan sampai jadi kadrun, jadi kafir. Ya. Kadrun itu orang yang pikirannya butek, tidak jernih. Kafir itu orang yang hatinya tertutup, tidak membuka diri kepada kebenaran. Ya, hati-hati. Itu artinya apa? Artinya ada pemikiran-pemikiran atau penafsiran-penafsiran yang berasal dari Al-Quran dan hadis juga, tetapi kemudian ketika dilaksanakan, yang mestinya Al-Quran dan hadis Nabi ini membuat kita menjadi umat terbaik, ternyata tidak, berarti ada penafsiran yang salah. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Iya teman-teman, salah tafsir tuh bahaya banget, ya. Dan banyak orang sudah salah tafsir. Apalagi jika yang salah tafsir dianggap sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, dan pengikutnya banyak. Ya. Gurunya salah tafsir, ya pengikutnya salah tafsir semua. Turun-temurun begitu terus. Nah, ya. Oke, lanjut. Salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Maka penafsiran ini mesti kita rekonstruksi untuk mendapatkan pemikiran yang terbaik. Itu ada di dalam kritik Muhammad Iqbal, seorang pemikir dari Pakistan, yang mengatakan bahwa sudah 500 tahun umat Islam ini tidak
berpikir secara kritis. Mereka hanya menerima pemikiran-pemikiran yang berasal dari umat masa lalu, tidak kritis, sehingga ketika terjadi kekurangan atau tidak relevan, tidak ada kritik yang signifikan. Mereka hanya ikut-ikutan. Pernah saya ungkapkan, tapi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Sama sekali, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan Az-Zaitun. Saya bukan alumni Az-Zaitun. Saya belum pernah pergi ke Az-Zaitun. Orang-orang Az-Zaitun nggak kenal saya. Nah, sekarang saya tahu ada Az-Zaitun yang besar itu, ya saya tahunya dari media saja. Dan kalau ada urusan-urusan yang lain yang dituduhkan itu, ya silahkan urusannya dengan lembaga hukum. Teman-teman, apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Nasih ini sangat mantap, teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai lupa. Perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan seksama. Berikut ini, perhatikan sekali lagi dengan teliti ya. Jangan tidak teliti ya, teman-teman. Perhatikan. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Kenapa tidak berani mengatakannya? Dan itu sudah terjadi pada era di masa lalu. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran karena tidak sesuai dengan cara berpikir kebanyakan orang. Coba bayangkan, kalau orang kebanyakan ini menjadi pengikut orang tertentu, kemudian mereka sangat fanatik kepada pemikiran itu, kemudian pemimpinnya mengatakan hal yang lain, ini potensi mereka meninggalkan pemimpinnya. Kalau dalam konteks YouTube misalnya, punya pengikut yang jutaan, kemudian mengungkapkan pendapat yang tidak sesuai dengan mereka, ini mereka potensial khawatir nanti subscribernya akan berkurang. Itu membahayakan bagi mereka. Saya tidak punya kepentingan, alhamdulillah tidak punya kepentingan yang begitu-begitu. Jadi ini adalah upaya agar semua orang memiliki kesempatan untuk belajar, sehingga tadi menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki pemahaman yang utuh pada Al-Quran, sehingga ketika ada orang berbicara atau menyampaikan ide yang berbeda, menyampaikan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, tidak langsung memvonis bahwa itu adalah pemikiran yang salah, walaupun itu berasal dari orang yang kita benci atau bahkan orang yang dianggap salah oleh hukum sekalipun. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari dubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Itu kata pepatahnya. Maka saya ingin ingatkan kembali bahwa saya pernah mengatakan, berdasarkan Al-Quran, ada 2 kalimat di dalam Al-Quran yang sama persis, yaitu ada di surat Al-Haqqah dan di surat At-Takwir. Ini kita ulang kembali agar kita makin memahami bahwa memang ada kalimat yang sama persis, tetapi maksudnya berbeda. Silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat 40, kemudian buka juga surat At-Takwir ayat 19. Silahkan dibuka langsung, jangan sampai kita tidak tahu dan kemudian nanti kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di dalam kajian kita ini. Silahkan buka surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa, seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia.
Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan Depak, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung, itu namanya penafsiran. Jadi penafsiran itu tergantung orang yang menafsirkan, mau menafsirkan bagaimana. Tapi arti aslinya, innahu sesungguhnya Al-Quran, la qaulu rasulin. Saya artikan satu persatu, agar tidak ada salah paham, karena saya lihat ada banyak yang salah paham. La itu artinya sungguh, qaul itu berasal dari kata qola. Qola itu berkata artinya. Jadi kalau qaul artinya adalah perkataan. Kemudian menjadi bahasa Indonesia makalah. Makalah itu berasal dari kata qola yaqulu qaulan wa maqolatan. Maqolah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi makalah. Yang ada di kepala kita adalah lembaran-lembaran yang mungkin hanya 10 lembar, 15 lembar, itu namanya makalah. Dari maqolah. Maqolah itu arti aslinya adalah perkataan. Perkataan muncul karena ada pendapat. Maka makalah sesungguhnya adalah pendapat kita, perkataan kita, tetapi kemudian kita susun sedemikian rupa dalam bentuk tulisan. Innahu laqaulu rasulin karim. Berarti artinya adalah sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul. Jelas? Perhatikan baik-baik. Dodi Sefriadi, jelas? Menurut Al-Quran, surat 69 ayat 40. Ya, jangan lupa ayatnya. Surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40. Al-Quran sesungguhnya adalah perkataan Rasul. Nah, ya. Jadi jangan lagi bilang, menurut Panji Gumilang, menurut Frans Donald, menurut ini, menurut itu. Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Padahal yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul justru adalah Al-Quran itu sendiri. Di mana ayatnya? Jangan lupa. Surat Al-Haqqah atau surat ke-69 ayat 40. Jelas ya? Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul Karimin yang mulia. Rasul yang mulia di sini siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi Muhammad. Memang artinya beda-beda. Maka kita harus memahami ini juga, innahu laqaulu rasulin karim, yang ada di surat Al-Haqqah ayat 40 berbeda dengan di surat At-Takwir ayat 19. Nah, ini tambahan informasi penting ya teman-teman. Bagus sekali disampaikan Muhammad Nasih ya. Di dalam surat Al-Quran surat ke-69 ayat 40 atau surat Al-Haqqah ya ayat 40 dengan surat ke-81 ayat 19 ya. Itu bunyinya sama persis ya. Dalam Latin Arabnya ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama ini. Dua ayat ini bunyinya sama persis. Tapi yang dimaksud atau menunjuk kepada pihak yang berbeda. Kalau yang di surat ke-69 ayat 40 itu menunjuk kepada Rasul, yang disebut Rasul adalah Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam surat 81 ayat 19 dikatakan sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan utusan. Nah, utusan di sini bukan Nabi Muhammad, tapi menunjuk atau merujuk kepada malaikat Jibril. Oke, kita lanjut penjelasan dari Muhammad Nasih. Saya ulang kembali, kita ulang kembali. Sama artinya tadi. Ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi yang ada di sini, yang dimaksudkan rasulin karim adalah malaikat Jibril. Buktinya apa? Baca ayat selanjutnya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan yang besar di sisi yang memiliki aras yang kedudukannya tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi. Malaikatnya itu punya kedudukan tinggi. Muto'in sama amin. Malaikat yang tadi itu, yang membawa wahyu tadi, adalah malaikat yang dipercaya di sana. Wa ma sohibukum bimajnun. Ini menjelaskan yang tadi saya katakan. Wa ma sohibukum, dan tidaklah sahabat kalian. Maksudnya Nabi Muhammad bimajnun, bukan majnun.
tetapi ini mendapatkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma lahum 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi kalau lihat ujungnya ini wa ma huwa biqauli syaitonir rajim ayat 25 ini, dan dia bukan perkataan syaiton yang terkutuk. Jadi Al-Qur'an bukan perkataan setan yang terkutuk. Dalam konteks ini agennya disetarakan dengan setan. Jadi Nabi Muhammad bukan syair. Kenapa? Syair mendapatkan informasi dari jin atau setan. Sebab syair mendapatkan informasi dari jin atau namanya setan. Sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad membacanya. Karena itu ada banyak pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung kemudian mengatakan bahwa ini adalah perkataan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah dan sekaligus juga perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ini berdasarkan wahyu. Cuma begitu aja, simple sebenarnya. Nah, oke ya, cukup jelas ya teman-teman ya, very clear ya, apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Nasih ya. Sekali lagi teman-teman, saya himbau, saya anjurkan, sebaiknya Anda menyimak video aslinya dari channel YouTube-nya Muhammad Nasih ya. Video itu cukup panjang dan penjelasannya sangat bagus, lengkap ya. Teman-teman harus menyimak supaya tidak gagal paham, apalagi salah paham, apalagi sampai berpaham salah. Nah ya, silakan simak video lengkapnya langsung di channelnya Muhammad Nasih. Oke teman-teman, kemudian sebagai tanggapan atas videonya Dodi Sefriadi tadi ya, saya juga mau menambahkan sedikit ya sebagai penutup ya. Video yang disampaikan Dodi Sefriadi yang nyinyir terhadap video saya itu ya. Kemudian video itu menuai banyak komentar dari para komentator ya. Dan ada banyak juga komentator yang salah memahami saya ya, atau menganggap saya sebagai penista agama ya. Salah satunya komentator atas nama Edi ya. Demikian teman-teman komentarnya. Ini akan saya tanggapi sedikit ya. Demikian komentarnya. Atas nama Edi ya, di videonya Dodi Sefriadi itu ya. Kami setia mengikuti konten-konten Islam. Jadi kami familiar dengan tokoh-tokoh yang tampil di video-video itu. Contohnya si Frans Donald. Dalam suatu konten, manusia ini banyak dipuji oleh orang-orang mu'alaf. Karena manusia ini cenderung menyalahkan orang Kristen yang menyalahi Alkitab. Tetapi karena kami selalu insya Allah waspada terhadap manusia ini, dalam kurung Frans Donald, kami tidak sedikit pun terkesan dengan ocehan-ocehannya di YouTube. Dan ternyata insting kami tidak meleset. Faktanya, manusia ini cenderung penghina Islam abadi. Waduh, saya Frans Donald dituduh sebagai penghina Islam abadi. Oke, demikian tanggapan saya. Perhatikan baik-baik bagi siapapun Anda yang menuduh saya Frans Donald penghina Islam. Tanggapan saya, perhatikan baik-baik ya. Jika ada sesuatu yang diklaim sebagai Islam, tapi kemudian sesuatu hal yang diklaim sebagai Islam itu ternyata faktanya, realitasnya bisa betul-betul jadi hina atau jadi ternista hanya oleh kata-kata atau kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya, Frans Donald, maka sudah jelas itu pasti Islam abal-abal alias Islam palsu. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Bagi siapapun Anda yang menuduh saya menghina Islam, tanggapan saya, jika ada sesuatu yang diklaim sebagai Islam, tapi kemudian sesuatu yang diklaim atau diberi merek sebagai Islam itu ternyata bisa betul-betul ternista, terhina, jadi nista, jadi hina, hanya gara-gara atau hanya karena kata-kata yang keluar dari mulut saya, Frans Donald, maka sudah jelas sesuatu yang disebut sebagai Islam itu tetapi bisa jadi hina dan nista itu
tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah Islam abal-abal alias Islam palsu. Sebab sesungguhnya, nah ini yang harus diperhatikan, sejatinya, sesungguhnya, sebenar-benarnya, Islam yang hakiki atau Islam yang sejati tidak pernah bisa, ya, tidak pernah dan tidak bisa jadi hina, jadi terhina, jadi nista, jadi ternista oleh sebab apapun juga. Itu Islam yang sejati. Tidak bisa terhina oleh sebab apapun juga. Tidak bisa jadi nista oleh karena apapun juga. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!